Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Uli Akbari, NIM 17086341, mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Sujana Wahyuri, SSI MPD, dan saya hormati Ibu Vela Maifitri SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Baiklah, izinkan saya sedikit menjelaskan materi UAS saya yang berjudul Pengertian Pendidikan Jasmani, Tujuan, dan Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani adaptif. Secara mendasar, pendidikan jasmani adaptif adalah sama dengan pendidikan jasmani biasa. Pendidikan jasmani merupakan salah satu aspek dari seluruh proses pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir semua jenis ketuna anak luar biasa memiliki masalah dalam ranah psikomotor. Yang kedua, tujuan pendidikan jasmani adaptif. Sebagaimana dijelaskan di atas betapa besar dan strategisnya peran pendidikan jasmani adaptif dalam mewujudkan tujuan pendidikan bagi ABK, maka menurut Prof. Arma Abdullah dalam buku yang berjudul Pendidikan Jasmani Adaptif merinci tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi ABK sebagai berikut. Yang pertama, untuk menolong siswa mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaan melalui penjas tertentu. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Yang keempat, untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Yang kelima, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Yang keenam, untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Terakhir, ketujuh, untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua, tunarugu. Tunarugu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang ketiga, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat, tunagrahita atau retardasi mental, yaitu adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan
dalam penyusuan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keenam, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imaginatif yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun, bahkan anak termasuk autisme infantil, gejalanya sudah muncul sejak lahir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sekian saya ucapkan. Mohon maaf